لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Kepada Adinda Ayu Pitaloka dan Adinda Meratul Awalina Askia diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Panitia Khotmil Quran kepada Bapak Muhammad Khairul Badar dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, adi sepuh,
ingkang tansah kawula taati, Hadratil Mukarram pengasuh Masjid Usisa Alat Taqwa ingkang tansah kawula taati, Hadratil Mukarramah Ibu Nyai Hajah Nur Laila saking Tegal Sari ingkang kawula taati, Bapak Kepala Desa Kebon Dalem ingkang kawula taati, hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, adik-adik santriwan santriwati TPQ Hidayatul Mubtadiin ingkang kawula sayangi. Pertama-tama marilah kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa enjing menika kita waget makempal wonten ing Masjid Usisa Alat Taqwa dalam rangka memperingati haflah akhir sanah dan wisudawan wisudawati Taman Pendidikan Hidayatul Mubtadiin ingkang mugia kula lan panjenengan sedaya pikantuk rahmat hidayah lan maunah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'asalam kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ingkang mugia kula lan panjenengan sedaya diaku umat Muhammad kang sahingga benjang wonten ing yaumul kiamah kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ing mriki kula atas nami Ketua Kepengurusan Masjid Usisa Alat Taqwa ngaturaken matur nembah nuwun sanget ingkang sak kathah-kathahipun atas rawuh para panjenengan sedaya wonten ing mriki majelis, wonten ing mriki Masjid Usisa Alat Taqwa ingkang mugia kerawuhan panjenengan sedaya kalian Gusti Allah dipun cateta amal ingkang sae. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ing mriki kula atas nami panitia ngaturaken matur nembah ngaturaken sepunten ingkang kuwatah mbok bilih kula lan sarencang panitia maringi tempat atawi pasugatan ingkang sekintene kirang pas menggalih panjenengan sedaya. Kula sarencang ngaturaken gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ing mriki ugi kula atas nami Ketua Perguruan Hidayatul Mubtadiin TPQ Hidayatul Mubtadiin ngaturaken gunge pangapunten mbok bilih kula sarencang perguruan belajar sareng-sareng kalian putra putri panjenengan ingkang sajaanipun kirang pas kirang cocok menggalih panjenengan sedaya. Kula sarencang perguruan ugi ngaturaken gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, mekaten ingkang perlu kula sampaiaken kangge kula mbok menawi anggen kawula matur kirang enten salah lan lupute kula nyuwun gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada para alim, para ulama yang kami hormati, kepada Bapak Sulaiman selaku pengasuh Masjid Usisa Ala Taqwa yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Kebun Dalem, Bapak Iksan Sarjana Hukum beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, kepada Ibu Hajah Nur Laila dari Banyuwangi yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara haflah akhir sanah dan wisuda TPQ Hidayatul Mubtadiin Masjid Usisa Ala Taqwa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Untuk yang ketiga kalinya, saya mewakili wali santri mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu Guru, Ustadz, Ustadzah yang telah selama ini membimbing anak-anak kami sehingga memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan adanya ilmu ini bisa berguna untuk kehidupan sekarang, nanti, dan seterusnya. Yang kedua kalinya, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi pendidikan anak-anak kami mungkin ada perkataan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini sajalah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi wabit hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Imam. Materi nih, matur nuwun Pak Imam. Kepada Bapak Nur Salim diaturkan terima kasih. Sambutan ketiga dari Kepala Desa kepada Bapak Ihsan Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat yaitu Takmir Masjid Usisa Ala Taqwa, kepada yang terhormat Al-Mukharom, para kiai, Bapak Ibu hadirin hadirat, Ustadz dan Ustadzah, wabil khusus anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini dapat mengikuti dan menghadiri di dalam rangka acara haflah akhiru sanah dan wisuda TPQ Hidayatul Mubtadiin ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat salam semoga Allah mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada para ustadz dan ustadzah yang mana pada hari ini bisa melaksanakan kaitannya dengan wisuda TPQ Hidayatul Mubtadiin ini.
Dan ini menjadi salah satu momentum yang sangat berharga bagi anak-anak kita di situasi dan kondisi pandemi ini. Alhamdulillah selama 2 tahun ini baru kali ini, karena memang di tahun kemarin Bapak Ibu besok ya Mbak situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah kaitannya dengan COVID ini terus terus landai, artinya ini terus situasinya terus baik. Mudah-mudahan ini nanti sebagai cikal bakal agar berbagai kegiatan utamanya pendidikan ini bisa bangkit kembali, pulih kembali, sehingga momentum ini menjadi salah satu hal yang harus kita kedepankan. Bapak Ibu hormati, TPQ merupakan salah satu pendidikan yang diharuskan dan juga diwajibkan kepada anak-anak kita, karena di era digital ini sangat-sangat penting kaitannya dengan pendidikan agama. Oleh karena itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di TPQ, sehingga ini menjadi salah satu modal yang sangat-sangat berharga bagi anak-anak kita. Di situasi dan kondisi yang kados ngeten iki memang pendidikan agama niku nomor 1. Tidak ada lain kecuali anak-anak kita monggo niki disekolahkan di TPQ Kriyen sebelum masuk di pendidikan umum, karena apapun terjadi pendidikan agama merupakan hal yang harus dinomor satukan di dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan yang sangat-sangat, yaitu kaitannya dengan luar biasa kaitannya dengan masalah di dunia ini. Oleh karena itu di dalam rangka kaitannya dengan penyempurnaan dan sekaligus berbagai sarana dan prasarana penunjang, pendukung dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu pemikiran khususnya bagi ustadz dan ustadzah. Di sisi lain, mohon maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini memang selama 2 tahun ini kaitannya dengan program pemerintah desa, ini memang kita fokus di dalam rangka bagaimana penanganan COVID sesuai dengan petunjuk teknis daripada pemerintah pusat. Di tahun ini memang untuk kaitannya dengan dana desa, ini 40% kita gunakan di dalam rangka bagaimana penanggulangan, yaitu termasuk membantu yaitu COVID. Sehingga dengan itu pemerintah memberikan sebuah BLT lewat dana desa. BLT kita di tahun ini dari DD ini memang 144 kali 300 kali 12 bulan. Jadi jumlahnya 500 juta 18 400 ribu rupiah. Bayangkan, setengah miliar lebih Pak. Itu untuk kegiatan BLTDD. Berbicara bantuan di Kebon Dalem ini memang sangat luar biasa. Artinya selain katakanlah 144 itu, ada lagi kaitannya dengan masyarakat yang mendapatkan BPNT PKH. Itu jumlahnya 842 KK. Bayangkan Pak. Ini pemerintah memberikan bantuan di dalam rangka bagaimana mereka-mereka yang mendapatkan bantuan bisa menikmati dan sekaligus bisa menggunakan sebaik mungkin. Akan tetapi di sisi lain saya mohon maaf juga, ini kadang-kadang juga tidak pas sasaran. Ini yang menjadi salah satu problem daripada pemerintah desa. Karena semua data ini memang yaitu munculnya dari pusat. Jadi desa pun kadang-kadang juga kebingungan. Artinya antara masyarakat katakanlah yang wajib kadang-kadang itu juga bisa menerima, akan tetapi di sisi lain jembatan pas keadaan ekonomi dan standar daripada Bapak Ibu yang pikantuk. Sehingga ini terus akan kita lakukan sebuah proses pembenahan. Desa pun sudah membantu, akan tetapi di sisi lain sekali lagi mungkin di bawah masih ada timpang siur, ketimpangan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang akan kita lakukan sebuah proses, yaitu perbaikan. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga memberikan sebuah apresiasi khususnya kepada ustadz dan ustadzah. Di tahun ini insya Allah kita tetap menganggarkan kaitannya dengan yaitu ustadz dan ustadzah meskipun nilainya sangat kecil, karena memang dana DD kita di tahun ini sebenarnya ada sebuah kenaikan, jumlahnya yaitu 1,279 juta. Artinya dana tersebut memang sudah ada floatingnya sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian di tahun ini tetap kita masih bisa menganggarkan untuk ustadz dan ustadzah yaitu 27 juta. Sehingga nanti insya Allah di bulan 8 atau 9 nanti akan segera kita berikan kepada ustadz dan ustadzah. Dan untuk tempat ibadah, mohon maaf di tahun ini kita bisa menganggarkan 3 titik, itu pun nominalnya sangat minim sekali, yaitu 5 juta.
ada pura, ada gereja, ada masjid. Itu pun hanya 15 kita berikan, yaitu 3 tempat. Yang penting ini akan terus kita menjadikan sebuah evaluasi agar nanti di tahun 2023 mudah-mudahan tidak ada perpres lagi kaitannya dengan penggunaan DD. Secara otomatis kita pun akan kembali seperti biasa kaitannya dengan berbagai kegiatan termasuk sarana dan prasarana. Di samping itu juga di tahun ini kita akan fokus kaitannya bagaimana setelah kehidupan, artinya setelah kegiatan normal kembali, desa pun ada beberapa agenda yang menjadi salah satu prioritas. Itu pun yang kita gunakan bukan anggaran dari DD, akan tetapi bagi hasil pajak. Di tahun ini ada 3 titik yang akan menjadi salah satu ikon di tahun ini. Yang pertama di WBA, di depan SMA. Alhamdulillah, ini meskipun di situ masih banyak kendala, masih perlu pembenahan, akan tetapi ini sudah mulai berjalan. Kita launching sebelum hari raya kemarin. Yang kedua di gedung BUMDes ini nanti akan kita bangun, yaitu kaitannya dengan lumbung desa. Yang ketiga ini kita juga fokus di depan halaman balai desa. Di sana nanti akan menjadi salah satu pusat kegiatan bagi anak-anak yang mempunyai sebuah bakat, inspirasi kaitannya dengan kesenian dan lain sebagainya, termasuk UMKM-nya. Ini nanti akan kita pusatkan di balai desa. Makanya di sana ada pentas seni, ada pentasnya 5x12, ada tempat warungnya, ini masih dalam tahap pembenahan, artinya warungnya sudah selesai, akan tetapi di dalamnya interiornya ini nanti juga akan kita tata. Makanya di atas kolam ada balai bengong ini nanti akan kita gunakan sebagai tempat usaha, termasuk menampung UMKM daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan sekarang ini memang kita sudah menugas belajarkan 2 orang anak untuk belajar ngasuh kawruh, yaitu di usaha tempat AKP yang sudah berjalan dengan baik. Ini sudah kita lakukan, sehingga ini nanti sebagai bentuk usaha yang akan semuanya akan dikelola oleh yaitu BUMDes. Di sana pun ini nanti juga ada namanya, sehingga di sana ini nanti seperti di tempat-tempat yang lain, ini di sana juga sudah kita beri nama. Karena memang di tahun ini kita juga masuk desa berdaya, alhamdulillah kita pun juga mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Tapi bantuan tersebut diberikan dengan catatan. Seperti tahun 2021 kita mendapatkan 75, uang itu diberikan asalkan untuk membangun sarana prasarana, akan tetapi tempat itu harus ada usahanya. Artinya seperti BPA, kita diberi uang 75, uang itu tidak cukup, itu selama 2 tahun pemerintah desa dengan BUMDes membangun itu meskipun belum sempurna, kemarin mencapai 251 juta, Pak. Artinya uang tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, diberikan jangka waktu 3-4 bulan, itu harus ada sebuah bentuk usaha yang bisa memberikan income pendapatan kepada pemerintah desa lewat BUMDes. Tahun ini juga begitu, Bu. Bapak Ibu, kita diberi uang 100, uang itu diberikan monggo, ada penggunaan sistemnya dalam rangka kaitannya yaitu dananya. Dari jumlah 100 itu 57.500 itu bisa digunakan untuk sarana prasarana yang lain, untuk sosialisasi, termasuk yaitu tugas belajar, termasuk di situ kaitannya dengan pembuatan gapura papan nama. Sehingga nanti insya Allah hitung-hitungan pulau, modul nya nanti di bulan akhir Agustus ini nanti akan kita launching. Artinya di sana ini nanti namanya yaitu Welcome to Dalem Pegat, Pak. Welcome to Dalem Pegat artinya apa? Welcome to selamat datang, Dalem itu rumah, Pegat itu singkatan, yaitu produk edukatif, gagasan anak desa. Edukatif itu mendidik, artinya ini nanti seluruh Bapak Ibu ingkang kagungan usaha UMKM, ini nanti juga akan kita tampung di depan balai desa. Makanya ini terus kita lakukan sebuah pembenahan. Dan di sisi lain
ini nanti memang tidak kalah pentingnya bagaimana usaha itu berjalan, akan tetapi bisa menampung aspirasi, di sisi lain juga bisa memberikan sebuah prospek kedepannya kaitannya dengan kelanjutan daripada perputaran ekonomi. Sekarang yang penting adalah di situ. Kita berbicara ikon, ada dua hal, Arung Kanal, lintas rawat. Akan tetapi selama ini kita katakanlah melaksanakan kegiatan Arung Kanal, dananya tidak sedikit Bapak Ibu, desa pasti kurang lebih habisnya 50 sampai 75 juta. Monggo Pak Yai, selamat datang Pak Haji. Makanya di tahun ini kita putar, artinya apa? Setelah kegiatan Arung Kanal, kita dikunjungi katakanlah sampai 15 sampai 20 ribu orang. Akan tapi setelah kegiatan Arung Kanal dan lintas rawat, ini kan boten-boten kegiatan malih pakum, sehingga dana tersebut kita juga di sana dengan situasi dan kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Di sini setelah kegiatan, akan tetapi tidak ada sebuah proses tindak lanjut. Ini kita balik, artinya ini nanti akan kita fokuskan di dalam kegiatan, dan supaya kegiatan tersebut bisa memberikan efek kegiatan ekonomi. Ini kita akan maksud demikian. Sehingga untuk Arung Kanal dan lintas rawat ini tetap akan menjadi salah satu ikon. Akan tetapi notabene ini nanti akan kita rubah. Sehingga untuk kaitannya di tempat katakanlah di depan SMA, di balai desa, ini nanti sudah berjalan. Ini nanti 2023 kita akan fokus kaitannya dengan proses yaitu wisata Gunung Serawat. Tahun ini kita sudah mendapatkan SK Desa Wisata. Ini memang momentum yang sangat-sangat sulit, akan tetapi saya yakin atas berkat doa restu dan dukungan daripada Bapak Ibu khususnya masyarakat Kebondalem, nanti beberapa agenda nanti bisa terselesaikan. Sehingga ini nanti kegiatan di tahun 2023 ini nanti master plan-nya, gambarnya ini nanti akan segera kita rencanakan. Karena di sisi lain namanya orang bangun, ini harus tahu dulu situasi dan kondisi karakter yang akan kita lakukan proses sebuah pembangunan. Di sisi lain Bapak Ibu hormati, alhamdulillah di tahun ini kemarin yaitu Bupati melakukan atau melaksanakan kegiatan bunga desa di Desa Kebondalem, yaitu termasuk UMKM dan sebagainya. Ini sudah dicek, dan di sisi lain perlu adanya khususnya bagi ibu-ibu masalah stunting. Ini pun juga menjadi salah satu perhatian daripada Ibu Bupati. Dan di sisi lain di tahun ini memang alhamdulillah di Kebondalem ada beberapa proyek yang akan segera dilaksanakan, termasuk ngapunten di TPN ini kemarin juga ada penguruan sedimen ini alhamdulillah sudah berjalan, dan ini nanti akan ditindaklanjuti kaitannya dengan pemasangan atau pembangunan plengsengannya. Yang kedua, di tahun ini juga alhamdulillah kita sudah ada sebuah kesepakatan MOU dengan pihak perhutani. Jadi mulai tahun ini nanti perhutani akan melakukan proses pelaksanaan pembangunan. Kemarin sudah dilaksanakan, dan ini nanti di tahun 2023 juga terus dilakukan proses pembangunan pabingisasi sampai di yaitu dekat jembatan, sampai jembatan. Setelah itu selesai, ini nanti tahun berikutnya yaitu kaitannya dengan penanggulangan banjir. Makanya sudah kita awali, sehingga nanti di sisi lain kita dengan TPK ini sudah ada kegiatan termasuk perdes desa. Artinya apa Bapak Ibu hormati? Mulai tanggal 20 kemarin di bulan Juni ini bahwa truk yang masuk khususnya truk TPK ini juga memberikan sebuah income kepada pemerintah desa dan lingkungan. Jadi kemarin sesuai kesepakatan bahwa dam truk niku 10.000, setelah niku puso adalah 15.000, dan di samping itu kalau mungkin ada tergandeng ini ada 25. Akan tetapi sistem pembagiannya ini adalah 30% untuk lingkungan, 70% untuk desa. Itu pun desa tetap akan dikembalikan kaitannya proses penggunaan dananya. Hitung-hitungannya 30% sudah kita serahkan lingkungan, 70% baru masuk di rekening pemerintahan desa.
itu pun nanti juga akan kita kembalikan di dalam rangka kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di TPN menikah. Kemarin sudah kita lakukan sebuah kegiatan termasuk MI dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ini berbagai agenda yang akan dilakukan khususnya di Gubernur Jawa Barat ini menjadi salah satu atensi. Dan tahun ini juga insya Allah akan segera dimulai, yaitu di depan Al-Amanan, itu masuk di belakang Pak Muhyi juga akan dilakukan proses pelaksanaan pembangunan jalannya. Sehingga di sisi lain ada beberapa titik di Kebon Dalem, ada 20 titik, ini sudah mulai di Gumuk, juga di Keberjo, di SD 2 ke Timur, di jalan batas antara Gunung Sari Sendarjo, ini juga sudah mulai, juga nanti ada di depannya Pak Kadus ini, hotpik ini juga akan segera dimulai. Jadi total di Kebon Dalem ada 20 titik untuk pelaksanaan pembangunan di tahun ini. Kalau LPJU-nya hanya 1 titik, Bapak Ibu, niki kita taruh di lanjutan, yaitu di timur KUA, yaitu di Bulak, yaitu masuk ke barat. Bapak Ibu hormati, ngapunten dados niku beberapa agenda, dan insya Allah juga mungkin dari Pokmasnya Kang Badar di tahun ini juga akan mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Timur, kayaknya juga untuk sarana dan prasarana, termasuk di Gumuk, jika ada 2 Pokmas yang tahun ini insya Allah akan mendapatkan bantuan, yaitu dari Provinsi Jawa Timur untuk digunakan, yaitu pembangunan papinisasi, papinisasi. Mudah-mudahan ini nanti segera realisasi, sehingga untuk kaitannya dengan sarana prasarana di Kebon Dalem tahun ini alhamdulillah ada beberapa titik yang sudah saya sampaikan menjadi salah satu agenda yang akan segera dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu diberi kekuatan, kesehatan, Allahumma amin. Ada kurang maaf, sakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ihsan SH dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya prosesi wisuda. Prosesi wisuda metode Yambua TPQ Hidayatul Mutaqin periode 1. Khotimin khotimat memasuki mimbar khotaman.